bukan ibu bapak yang tidak sayang, anak yang tidak mau disayangi. Kita dengan Allah pun seperti itu. Contohnya, Allah sudah memberikan segala sesuatu kepada kita, mata kita diberi. Tapi yang mata tadi kita sia-siakan di dalam kehidupan, kita buang percuma begitu saja. Maka akhirnya sayang Allah tercabut, kasih Allah lah yang tinggal. Telinga diberi Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan secara tidak benar, nah maka jadilah kasihnya yang tinggal, sayang tercabut. Maka begitulah kita hidup di permukaan ini. Nah kalau di akhirat di surga tidak ada kasih lain, sayang saja lain ada. Maka sayang tadi tidak dapat, tidak orang yang mau disayangi suatu di dunia lah akan mendapat. Orang yang hanya dikasihi Allah tidak akan pernah mendapat itu lain. Nah, maka berjadilah bandingan antara kasih dan sayang itu ibarat seperti 1 berbanding 100. Jadi kalau kita bagi nikmat Allah Subhanahu wa taala 100, 1/100 itulah kasih. Ya, 99/100 itulah sayang. Yang kasih tadi itu didapatkan oleh seluruh makhluk. Orang kafir tadi, iblis sekalipun, makhluk apapun di permukaan bumi asal yang bernama ciptaan Allah Subhanahu wa taala dapat bahagian daripada kasih yang 1/100 tadi. Sedangkan yang 99/100 itu hanya akan didapatkan nanti oleh orang-orang yang disayangi, yang mau disayangi oleh Allah SWT yang hidup di permukaan bumi. Bandingkanlah para kadarnya agaknya keindahan dunia dengan keindahan nanti yang akan diterima oleh orang-orang yang disayangi Allah. Tidak bisa kita bandingkan. 1 berbanding 100. Sehingganya sering itu diungkapkan, ambillah air, celupkan tangan ke dalam air, kemudian pikirkan berapakah kadar air yang tinggal di telunjuk, bandingkan dengan air yang ada di dalam lautan. Nah, itulah perbandingannya antara nikmat Allah di dunia dengan nikmat Allah nanti di mahsyar, atau antara kasih dengan sayang. Nah, dan kemudian harus dipahami pula sebaliknya. Orang-orang yang tidak disayangi oleh Allah di permukaan bumi, dia diberi kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya akan dipertanggungjawabkan nanti. Bandingkan pula sengsara yang dihadapi di permukaan bumi, keburukan yang dihadapi di permukaan bumi, dengan azab yang akan diterimanya nanti di yaumil mahsyar. Masukkan pula air, tangan telunjuk ke dalam air, pikirkanlah air yang tinggal di telunjuk. Begitulah keburukan dunia, dan bandingkan dengan air yang ada di dalam lautan. Itulah keburukan nanti di akhirat yang diperuntukkan kepada orang yang tidak mau disayangi. Maka kita dapat kesimpulan, kalau kita mau disayangi, murah saja terjawab. Hati-hatilah di dalam memanfaatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pergunakanlah pemberian Allah itu sesuai dengan prosedurnya. Kita diberi hati, kita diberi nafsu, kita diberi akal, kita diberi badan. Di badan tadi komponennya tidak tanggung-tanggung. Ada yang namanya kepala, ada yang namanya mata, mulut, hidung. Seluruhnya itu pakai kepada kebenaran yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan murah. Tapi kemudahan itu tidak akan pernah menjadi mudah kecuali oleh orang-orang yang mengerti, paham. Itu kalau Allah sampai kepada orang tadi rasa paham, maka mereka merasakan mudah untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, paham itu tidak akan pernah timbul sebelum kita pelajari yang harus kita pahami itu. Dan kemudian yang akan dipelajari itu tidak ada lain hanyalah agama Allah Subhanahu wa taala. Bicara agama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi begitu. Jadi orang-orang yang menempuh pendidikan, pelajaran tentang Al-Qur'an dan Sunnah, orang itu akan semakin lama semakin merasakan mudah untuk mencapai sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain,
mereka besar harapan akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itulah yang kita harapkan di dalam menjalankan pengajian-pengajian seperti ini. Dan ada tujuan kita selain daripada itu. Kita tidak menuju popularitas, kita tidak menuju keuntungan-keuntungan duniawi, apalagi kita tidak menuju pujian sanjungan daripada orang lain. Yang kita tuju adalah hanya akan semakin mudah kita menjalankan kehidupan secara benar, atau semakin mudah kita mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Maliki Yaumiddin, berpuasa pada hari kemudian. Nah, maksudnya tidak ada lagi diberikan kepada mereka tadi itu ikhtiar. Tapi sabar ikhtiar lagi. Kalau hujan hari ini itu kita bisa cari payung. Tapi di situ kalau hujan nanti tidak bisa lagi. Maliki Yaumiddin, Allah berkuasa mutlak pada waktu. Jadi ada orang bertanya, Maliki Yaumiddin, berkuasa Allah pada hari kemudian. Jadi di dunia itu tidak berkuasa Allah itu salah itu memang. Ya, Allah ingin mentaksis, mengkhususkan akhirat itu dibandingkan dengan dunia. Kalau di dunia tadi Allah memberikan dua kemampuan, ingin dikasihi saja, ingin disayangi, kedua-duanya diberi. Artinya diberi hak ikhtiar selama hidup di permukaan. Di situ nanti tidak. Ingat ya, apa kalimatnya tadi? Maliki Yaumiddin. Malik itu arti penguasa atau orang berkuasa. Yaumi itu hari. Ya. Adil, apa arti adil? Agama. Jadi asal katanya itu berpuasa pada hari agama. Maksudnya hari itu ditentukan hanya oleh agama semata-mata. Kalau dunia bisa ditentukan oleh nafsu, buruk baiknya, bisa diukur dengan pikiran, baik buruknya di dunia. Kan itu dunia. Makanya kalau berbeda itu orang-orang yang hobinya kepada yang tidak benar, dia lebih senang, lebih mengatakan baik, menonton tontonan-tontonan yang tidak baik dibandingkan dengan menonton hal-hal yang bermanfaat. Karena dia mengukur dengan dunia. Mengukur dengan nafsu. Tapi di hari itu nanti tidak ada satu pun yang bisa dijadikan ukuran kecuali hanya adil, agama. Maksudnya bagaimana agamamu hari ini? Matamu tadi apakah sesuai dengan agama? Nafsumu apakah sesuai dijalankan dengan agama? Akalmu sesuaikan dengan agama? Hatimu sesuai dengan kebenaran agama? Aturan kita terlopong kini, yang kita harus lihat kini. Kalau masih ada di dalam hati kita suatu kekeruhan, ragu tentang Allah, seperti kami di Puncak Lawang petang, ya, masih belum bersih hati kita daripada kabut-kabut kemusyrikan, masih belum hilang di dalam diri kita keraguan-raguan tentang kebenaran yang dikatakan benar oleh Allah, itu berarti ya, kita tuh sedang menghadapi suatu problem yang besar. Tapi hari kini, karena nafsu kadang-kadangnya yang sudah menjadi komando besar itu tidak jadi masalah nih. Tidak kecuali hatinya itu seperti itu, bahkan tidak ingin jalan memperhatikan hatinya yang telah kabur-kabur olehnya kebenaran agama. Apalagi kalau hitam nampaknya kebenaran agama. Nah, untuk menghilangkan itulah salah satunya tadi siru fil siru tadi berjalanlah kamu di muka bumi. Nah, kaifa aqibatul mukadzibin, misalnya betapakah akibat-akibat yang telah terjadi bagi orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita dituntut berjalan di permukaan bumi dengan memperhatikan, melihat segala sesuatu. Termasuk ya melihat apa yang kita lihat di dalam perjalanan kita berwisata dakwah pertama. Jadi gunanya itu adalah untuk menghilangkan keraguan-raguan ya, yang ada di dalam hati kita sendiri. Kalau masih ada keraguan-raguan tentang kebenaran Allah tadi dalam hati kita, maka berarti ya kita pada waktu itu terhambat,
terdinding dengan kebenaran yang sesungguhnya. Salah satu caranya memperhatikan apa yang kita bisa perhatikan dalam kehidupan di permukaan ini. Maka kita sebutlah acara itu dengan tadabbur alam. Di semakin gitu kita memperhatikan ciptaan Allah, semakin tampak dan semakin terasa keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam hal, maka akan semakin hilanglah kabut-kabut yang ada di dalam hati kita sendiri. Nah, dan itu juga nafsu kita akan hilang dengan sendirinya, kekuatannya yang melebihi kapasitas yang benar tadi. Nafsu bukan dihilangkan. Nafsu karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada pengajian yang membenci nafsu tanpa alasan, hanya karena didengar-dengar saja bahwa nafsu itu adalah amaratu bisu, lalu dia benci, dia ingin bunuh nafsunya, itu hukumnya haram. Mengapa kita berani mengatakan haram? Karena karunia adalah nafsu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak senangi, berarti kita melawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut bukan mematikan nafsu, tapi yang dituntut adalah tadi mengatur nafsu itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga pemikiran. Kalau pikiran tadi tidak terdinding dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, maka pemikiran tadi akan melejit kemanapun. Jadi semakin tinggi ilmu pengetahuan manusia, akalnya semakin panjang. Kalau akalnya semakin panjang, semakin kuat, tidak dikendalikan dengan syariat Islam, maka akalnya tadi bisa berbuat apa saja di permukaan bumi. Ya, ada ulama itu yang membuat suatu statement, entah itu melalui riset, entah apa. Kalau andai kata, ya, komponen akal kita tadi, saraf-saraf halus yang ada di dalam akal kita tuh dipasang-sambungkan, ya, mulai daripada surau Istiqmal itu diletakkan di ujungnya, diambil garis lurus ke situ sampai balik ke Tuhan ke surau Istiqmal Pak. Artinya bumi kok bisa diikat dengan akal manusia. Itu sebabnya manusia semakin tinggi akalnya, semakin kurang agama atau semakin kabur di dalam agama tadi kebenaran Allah, dalam hati kebenaran Allah, maka akal yang seperti itulah yang akan memporak-porandakan dunia, yang akan merusak dunia. Nah, biarlah kurang akal, pendek akal, tetapi agamanya kuat, maka orang itu akan selamat, tapi dia tidak akan bisa menyelamatkan dunia. Nah, semakin panjang akalnya, asal agamanya kuat tadi, maka semakin bisanya memperbaiki dunia. Semakin betul-betul panjang akalnya bisa mengikat dunia, ya, semakin berkemampuan para untuk memperbaiki dunia. Jadi kalau kita pertanyakan mengapa dunia itu rusak, jawabannya karena manusia. Manusia yang mana? Manusia yang berakal panjang tetapi tidak didasari dengan penyadaran agama, kesadaran agama atau kesadaran tentang Tuhannya. Nah, maka pernah dibuat rumusan orang-orang bodoh agamanya kuat, maka dia akan selamat tapi tidak akan bisa menyelamatkan. Orang-orang pintar agamanya kuat, akalnya panjang, orang inilah yang akan selamat dan menyelamatkan dunia. Orang-orang bodoh, ya, agamanya tidak ada, kabur tadi, ilmunya tidak ada, pendek akalnya, orang ini celaka, tapi tidak akan mencelakakan yang lain. Orang-orang yang tidak beragama atau kabur dari kebenaran yang sesungguhnya, semakin panjang akalnya, semakin rusak dan semakin merusak agama. Jadi yang paling merusak agama atau yang paling merusak dunia adalah orang-orang yang bodoh, yang jahil, dengan kata lain kabur dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, sedangkan pemikirannya atau akalnya lebih tinggi, itulah yang merusak dunia. Ingin lebih jauh, orang-orang yang korupsi
itu adalah berarti merusak kestabilan umat. Pertanyaannya, bisakah orang bodoh-bodoh seperti itu korupsi? Ada tadi korupsi. Quran. Tak mungkin. Ada tadi korupsi juga. Ada. Mengapa? Karena akal kita tidak kembali dunia. Kedudukan kita, kemampuan kita, prestasi kita tidak ada. Maka oleh sebab itu, jadilah menjadi orang yang benar. Biarlah dulu akal pendek, istilah itu tadi, sebetulnya akal pendek itu perlu dikaji itu. Bukan akal yang panjang tadi harus profesor doktor saja, tidak begitu dong. Bisa saja orang-orang yang tidak dapat kemampuan tadi juga disebut dengan akal yang panjang. Itulah sebabnya ada istilah mursyid dalam agama. Mursyid itu artinya orang yang pintar. Nah, jadi kembali kita kepada pokok persoalan. Terima kita nyimpang tadi bahwa agama itu adalah menyajikan yang terbaik. Tergantung di kita, apakah kita mau baik atau tidak, mau disayangi atau tidak, dan berbagai macam istilah bisa kita pakai untuk itu. Kalau mau disayangi, mulailah daripada hati kita, buanglah karatnya, hilangkan kabut-kabut yang ada dalam hati, sehingga betul-betul jelas oleh hati kita keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuntunlah nafsu kita dengan kebenaran yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibuang, jangan dibunuh. Itu hukumnya adalah haram. Tapi didiklah, aturlah nafsu tadi sehingga naik derajatnya nafsu tadi kepada derajat yang tinggi. Kemudian akal, perhatikan akal. Jangan hanya semata-mata memperkembang akal tanpa diawali dengan pengertian-pengertian buang kabut tadi. Maka itu sebabnya ada orang bertanya, di dalam melakukan akad nikah ya Allah, Ustaz, itu fasbir biddin, utamakanlah agamanya. Jadi agama yang di situ itu apa ya tunan beli buka dulu. Ketaatan iyo, kecenderungannya iyo kepada agama, ilmunya iyo kepada agama. Dua yang harus diperhatikan. Mengapa? Karena mungkin saja orang tadi taat, tapi tidak terjamin ketaatannya. Mungkin karena hendak melakukan suatu pernikahan. Dan kemudian mungkin kecenderungan itu bisa dibuat-buat. Ekspresi orang-orang dewasa itu bisa dijadikan dibuat-buat semata-mata. Jadi orang taat karena menginginkan sesuatu itu bisa, tapi yang harus diperhatikan itu adalah kedudukannya. Nah, jadi agama itu ukurannya dua, lahir cik, batin cik. Itu sebab dalam pengajian kita disebut syariat cik, hakikat cik. Syariat segala lahir, hakikat segala batin. Tentang itu ada begitu. Kita teruskan. Nah, dan setelah itu nanti orang-orang yang tadi hanya mendapat kasih di dunia, tidak dapat sayang, akan dilemparkan oleh Allah kepada azab neraka. Dan neraka itu jangan main-main. Neraka itu adalah sejahat-jahat tempat kembali. Ayat berikut kita tidak surahkan kepada sejahat-jahat kembali, sebetulnya dicantumkan di dalam buku itu satu. Dan ingatlah seketika meninggikan Ibrahim akan qawaid. Al-qawaid itu arti tiang. Ya. Jadi artinya meninggikan itu adalah membangun, mengembangkan, mempertinggi, bukan secara fisiknya saja, tapi mempertinggi nilainya itu semakin tinggi. Nah, minal baiti daripada rumah itu, pakai alif lam tuh, bukan sembarang rumah itu. Jadi maksudnya Ka'bah ini tuh kemalifan. Namun yang baik tadi itu ada anak-anaknya, cabang-cabangnya. Nah, itulah masjid. Nah, dan kemudian masjid itu ada cabang-cabangnya, itulah mushola. Jadi mushola itu adalah merupakan cabang daripada masjid. Masjid itu adalah merupakan cabang daripada Ka'bah, daripada Baitullah. Itu sebetulnya. Jadi bahwa tempat ibadah itu ibarat
suatu organisasi. Induknya adalah Ka'bah. Ya. Apa artinya tuh? Ka'bah tadi kan di Mekah. Agama tadi di Mekah. Awalnya agama itu di Mekah. Maka tidak ada satupun agama yang berkembang yang diperbolehkan untuk tidak mengacu kepada periode Makkah. Periode Makkah itu apa? Menghilangkan kabut tadi. Orang di Makkah itu dulu sebelum Islam itu zaman futur namanya tidak tentu dia Tuhan. Tidak bedanya yang benar, dan tentu dia pun dan elok dan baik itu jadi. Maka ukuran daripada baik buruk manusia waktu itu tidak lebih daripada akal, nafsu, bu ukurannya. Kalau sesuai dengan nafsu, dikatakan baik. Kalau tidak sesuai dengan nafsu, dikatakan itu buruk. Atau kalau tidak sesuai dengan akalnya, dikatakan itu buruk. Kalau sesuai dengan akalnya, dikatakan itu baik. Maka di Makkah tadi, itulah yang dihilangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama mengembangkan agama. Nah, dari sekian macam kekaburan, kegelapan yang terjadi di dalam diri manusia, sehingga tidak tahu dengan kebenaran tadi, yang paling utama sekali adalah masalah Rabb, masalah Tuhan. Kemudian diselesaikan dan ditanam terlebih dahulu. Dengan kata lain, menanam tauhid. Sungguh banyak kita temui dalam Al-Quran mengapa mereka menyembah kepada hal-hal yang sebenarnya sesuatu yang disembah tadi. Jangankan mengabulkan doanya, jangankan memperkenankan permintaannya, mendengar saja tidak bisa. Jangankan menolong mereka, menolong dirinya saja tidak bisa. Dari situ dimulai. Jadi kerojo kita pai tadabbur alam itu memang betul-betul itu tuh memproses jiwa secara tidak langsung. Karena kita dipengaruhi oleh keindahan-keindahan zahiriyah pada waktu itu, sehingga keindahan batin tidak begitu kita. Tapi yakinlah, kalau kita terbiasa, maka justru keindahan batinlah yang terjadi. Jadi kita melaksanakan itu adalah merupakan periode makkiyah intinya. Bayangkan, kalau di Makkiyah tadi itu banyak pengorbanan yang dilakukan itu oleh Nabi, banyak pengorbanan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah merasa benar agama Islam itu, banyak yang dilakukan pengorbanan oleh wanita-wanita yang sudah merasakan benarnya agama itu. Jadi kalau kita lah dapat melihat keuntungan daripada istilah wisata dakwah itu, nah itu kita akan mampu berkorban apapun akan kita korbankan. Sehingga sampai-sampai Abu Bakar Siddiq itu ditanyakan oleh Umar, masihkah ada hartamu ya Umar, ya Abu Bakar, untuk diri engkau? Jawab Abu Bakar pada waktu itu, ada. Apa? Allah cik, Rasul cik. Nah, si Khadijah pun begitu. Ya Rasulullah, kalau nanti aku lebih dahulu meninggal dunia daripada engkau, harta kita sudah habis untuk menjalankan, untuk membersihkan, menegakkan agama Allah dalam pribadi atau pada umat. Andai kata nanti masih dibutuhkan tulang benulangku untuk dijadikan jembatan menegakkan agama Allah, kali kuburku ya Rasulullah jadikan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pengorbanan yang dilakukan dengan rela hati, dengan senang hati, karena dia sudah menampak suatu tujuan yang akan didapatkan di dalam pelaksanaan agamanya. Itu kadang-kadang perlu kita sindirkan di dalam banyak orang itu yang mengaji di alam-alam lepas itu tetapi tidak jamaah. Dalam internet banyak dicari itu tapi tidak dengan jamaah. Ada dalam lain, ada di tepi taubat, ada di segalanya, tapi tidak dengan jamaah. Insya Allah itu dengan jamaah. Jadi itu perlu kita syukuri. Walaupun kita kadang-kadang ponek balik di situ, dan pertama di dalam makanya dari Tuhan balik dari situ, syukuri dapat kita melaksanakan hal yang semacam itu. Karena kita tahu bahwa sesuatu yang dijadikan Tuhan tidak ada yang buruk, baik sama sekali. Tadi diceritakan salah satu teori manusia adalah keringat itu adalah mengeluarkan toksin dari tubuh.
Mungkin kalau toksin lah banyak dulu dan yang kurang gerak, ada olahraga, berkecil ustaz, itu dia apa itu menumpuklah toksin-toksin yang ada di dalam tubuh. Nah, ini kecil Tuhan dikeluarkan itu, yang tidak berapa dulu, bisa dakwah, tidak beralam dulu. Itu yang didalamkan sudah itu. Tua bobek ke situ, sudah bobek itu keluarkan keluar, persis seperti itu. Ya, balik tidak beralam. Malam Rabu, mulai itu agak lain perasaan. Hari Kamis sampai payah tuh menahan sakit tak palu nantomam sampai pagi Jumat angin pergi ke rumah sakit balik pagi tadi tapi masih ada petunjuk dan kemudian sejak Jumat buat ke dokter mulai malam tuh asal lo bertimbul di paru tak tanggung perlu keluar seolah-olah tuh toksin tadi dikeluarkan melalui paru itu bayangkan kalau tak didalamkan bilo aja deh paru keluar sampai ini itu balik-baliknya. Nah kalau ini ringan seringan-ringannya, alhamdulillah. Nah, jadi balik itu kepada persoalan pokok bahwa agama itu bukan hanya memperbaiki kita satu sisi, tapi seluruhnya diperbaiki. Diawali daripada jiwa yang penting. Kalau beranak awak jangan dituju anak tadi le punya kemampuan begini, punya kemampuan menunjuk kida dan mimbar. Tak usah itu dulu pikirkan. Itu bisa dibangun pujian itu. Tanpa rasa agama tadi pun bisa. Ya? Hanya itu alih-alih podium, alih sila-sila podium tadi itu orang-orang tidak mengerti agama. Dan kadang ayatnya pakai cik saja tu sakit duit. Ayatnya pakai itu, yo keperluan bersama-sama. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bacaan itulah bisa mau tunjuk apa ayat itu. Tapi yang harus dipikirkan terlebih dahulu jangan sampai rohaninya itu kabur melihat kebenaran Allah, khususnya melihat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah periode Madinah Makkiyah. Nah, tapi jangan salah kajinya periode Makkiyah saja tidak perlu bisa. Mengapa? Itu hakikat perlu disyariati, dibuktikan nanti lain apa yang telah dilihat oleh hati itu, apa yang telah nampak kebenaran oleh hati itu diekspresikan, dibentukkan keluar. Itulah periode Madaniyah. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kembali kepada periode Makkiyah, benar. Kalau ada orang mengatakan kembali kepada periode Makkiyah, tidak perlu periode Madinah, itulah Islam murni. Ya. Kalau andai kata perlu periode Madinah, wujudnya saja yang penting. Sembahyanglah duduk tagak, tak ada lah itu periode Madaniyah itu. Tak perlu periode Makkiyah, tak perlu hakikat kaji. Inilah orang-orang zahiri. Maka semuanya harus dikumpulkan. Di periode Makkiyah pembersihan jiwa, di periode Madinah tidak meninggalkan cara pembersihan jiwa, tetapi harus diwujudkan di dalam bentuk nyata. Yang tadinya di Mekah sudah jelas bahwa Allah itu Esa, Allah lah tempat mengadu, Allah lah tempat minta tolong, Allah lah yang harus disembah, maka diwujudkan dari negeri Madinah dalam bentuk melaksanakan sholat. Itu sebetulnya tanpa ditinggalkan periode Makkiyah. Makkiyah berlanjut sampai kapan saja masih dibentuk tauhid di Madinah itu, tapi harus diwujudkan. Nah, jadi dua proyek itu sebenarnya, pertama menyangkut dengan hakikat, yang kedua menyangkut dengan syariat. Nah, cara yang dibutuhkan untuk itu supaya dapat tercapai ukuran syariat dan hakikat tadi, caranya itulah yang dikatakan tarikat. Nah, itu tarikat. Jadi jangan kita berasumsi yang tarikat itu adalah Naqsyabandi. Itu bagian daripada syariat itu, daripada tarikat. Kalau benar menurut Iko tidak ada pemahaman